mari kita lihat tentang mujizat ya. Jadi di Yerusalem ya, ada orang-orang yang apa? Menantikan kesembuhan dari tempat yang salah, yaitu apa? Kolam yang namanya kolam apa? Bethesda ya. Kolam Bethesda. Nah, kolam ini baru di tahun 1988 itu ditemukan ya. Ya, di zaman Yesus itu ada berapa tempat, kalau Anda bisa lihat, Anda bisa zoom ya, ada tempat, ada Temple Mount, tempat di mana bait suci itu terletak, dan di sebelah utara daripada bait suci yang saya kasih highlight dengan spidol warna kuning itulah ada kolam Bethesda. Tapi itu baru ditemukan tahun 1988. Sebelumnya itu banyak ahli-ahli Alkitab itu mentertawakan Yohanes. Alkitab kita pada saat ini, kitab Yohanes, mana itu kolam Bethesda? Nggak ada. Itu sudah tertimbun ya. Baru tahun 1988 ada penggalian arkeologis, dan sekarang kolam Bethesda itu betul ada, dan ada 5 serambinya. Ada 5 serambinya, dan itu tempat mana orang-orang bisa duduk, dan itu ada kolamnya ya. Yang ada inilah peninggalan. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, pasti Anda akan diajak atau dibawa ke kolam Bethesda ini ya. Ke kolam Bethesda. Nah, kepercayaan ada tentang kolam ini. Pelajaran kita katakan ayat 2 dan 3 ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Ya, orang-orang lumpuh. Itu seharusnya titik. Tapi kenapa ada koma? Kenapa kemudian komanya? Nah, nanti Anda tolong perhatikan ya. Di dalam manuskrip bahasa Inggris, khususnya New International Version, ya, tidak ada kalimat sesudah koma ini. Dan juga tidak ada kalimat-kalimat di Yohanes pasal 5 ayat 4. Tidak ada. Jadi kalimat berikutnya, yang menantikan goncangan air di kolam itu sebab sewaktu-waktu, ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak Simatupang waktu lalu. Kenapa kenapa ayat ini dalam Markus, kita lihat Markus 16, kenapa ada ayat 9 sampai 20 itu kok nggak ada ya? Pertanyaan Bapak Simatupang. Karena ada perbedaan antara manuskrip. Di zaman murid-murid Yesus itu, kitab Yohanes itu ditulis oleh apa? Yohanes atau seorang yang membantunya ya, ditulis, lalu kemudian itu akan dibagi-bagikan kepada apa? Dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat, di copy. Ya, waktu dulu tidak ada fotokopi ya. Fotokopi itu jelas sekali itu. Jadi kalau fotokopi apa yang ditulis oleh orang pertama, itulah yang sama dengan sampai orang ke 1000 sekalipun akan sama dengan fotokopi. Tetapi orang-orang yang menyalin itulah yang dapat apa? Berbeda. Artinya pada saat itu ditulis mulai dari Yohanes yang pertama, kemudian dibawa kepada penulis-penulis lainnya, ditulis oleh mereka dan lain sebagainya, sampai ada ribuan manuskrip, ribuan kopi dengan kata lainnya dari Perjanjian Baru ya. Ribuan kopi Perjanjian Baru. Nah, ada perbedaan-perbedaan sedikit ya. Nah, kenapa? Karena ada kemungkinan ada penulis-penulis yang ke belakang itu menambahkan kepercayaan yang dimiliki oleh orang di Yerusalem atau orang-orang Yahudi saat itu tentang kolam Bethesda. Dan itulah sebabnya kalau Anda membuka Alkitab Anda yang punya Alkitab bahasa Inggris, New International Version, kalau Anda membuka Yohanes 5, Anda akan kaget ya, New International Version ya. Kenapa? Kalau Anda lihat, coba Anda lihat sini. Kalau Anda baca di Healing at the Pool, penyembuhan di apa? Di kolam ya. Ayat 1, ada situ ayat 2, ayat 3. Coba Anda lihat, setelah ayat 3, mana ayat 4-nya? Nggak ada. Lompat ke ayat 5. Ya. Jadi lompat ke ayat 5. Tidak ada dalam kitab bahasa Inggris New International Version, NIV. Tidak ada ayat yang keempat. Tolong Anda buka Alkitab Anda yang punya New International Version. Kenapa? Itu berhenti hanya orang yang apa? Sakit, langsung muncul ke ayat kelima. Kenapa? Karena naskah Perjanjian Baru permulaan yang awal atau yang paling tua lah, yang istilahnya yang paling dekat dari penulisan di kitab Yohanes, tidak memiliki ayat 4. Ayat 4 itu hanya terdapat pada naskah-naskah Perjanjian Baru yang kemudian yang menggambarkan kepercayaan saat itu. Kenapa? Goncangan air memang dipercayai orang sama Yesus ya. Percaya bahwa goncangan air dapat terjadi sesekali akibat pertemuan 2 aliran air di kolam tersebut. Tetapi sesungguhnya Allah tidak bekerja dengan cara tersebut. Allah tidak bekerja dengan cara yang kuat, yang hidup.
Atau the survival of the fittest. Kenapa? Karena kita lihat sini ya, siapa ayat 4 katakan yang paling kuat, yang masuk lebih dulu, dialah yang disembuhkan dari segala penyakitnya. Kalau malaikat datang, nah itu kan Allah nggak bekerja begitu kan. Yang ya Allah tidak bekerja dengan cara yang kuat, yang hidup, atau yang kuat, yang menang, survival of the fittest. Itulah sebabnya ayat keempat ini tidak ada. Dan kalaupun ada dalam Alkitab Indonesia, kita dapat menjelaskan bahwa itu adalah kepercayaan orang-orang di zaman Yesus. Bukan satu fakta, kenyataan bahwa betul ada air di kolam Bethesda yang bisa bergoyang, orang yang kuat yang lebih dulu lompat akan sembuh. Oh, enggak begitu ya. Tidak demikian pemahaman yang sesungguhnya. Anyway, kita melihat orang ini adalah orang beriman yang putus asa. 38 tahun lamanya itu dia sakit. 38 tahun adalah waktu yang lama. Bahkan bagi mereka yang sehat, kalau saudara dan sehat itu bekerja, kita hidup selama 38, waduh bisa menjadi tantangan. Ya. Bisa pikir-pikir, kapan nih pensiunnya, ini kapan saya pensiunnya, ini itu hitungan kita pensiun ya. Waduh ini sudah dalam bekerja ini di organisasi ini cuma 25 tahun ya. Kita mudah-mudahan cepatlah 25 tahun selesai supaya bisa cepat pensiun ya. Jadi 38 buat orang sehat saja itu bisa pusing, apalagi yang sakit. Apalagi yang sakit. Dia katakan, dia datang ke kolam tersebut. Pada mulanya mungkin ada teman-temannya, ada sahabat-sahabatnya yang datang, bantu jaga. Jangan sampai kalau kepercayaan itu ya, kepercayaan saat itu, kalau ada airnya bergoncang, wah lempar dia atau jatuhkan dia di kolam terus, mudah-mudahan sembuh. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, ada anggota keluarga yang masih datang. Tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30, saya nggak tahu apa masih ada keluarga yang mau datang. Ya, seiring dengan waktunya mungkin anggota keluarganya bukan hanya tidak mau datang lagi, tapi mungkin mereka juga sudah sakit. Anggota keluarganya mungkin sudah meninggal. 38 tahun kan waktu yang cukup panjang. Jadi orang-orang mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah capek. Mau tunggu sampai Mau tolong-tolong dia terus setiap hari. 24 jam kan? Kan itu kan bisa goncangan air itu ya, yang seringkali terjadi ya menurut ahli arkeologi, karena adanya dua aliran air yang masuk situ, dan kalau tiba-tiba ada hujan yang keras dari hulu sungai dan yang tiba-tiba membawa dua aliran air sumber air Bethesda itu datang, kalau airnya banyak itu maka terjadi goncangan ya air situ, dan orang akan orang akan lompat. Kapan itu terjadi orang nggak bisa tebak juga ya, orang mungkin nggak bisa tebak. Jadi tidak ada lagi yang menolong dia. Kasihan sekali. Seseorang, dan kemudian Yesus datang dan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sangat sederhana ya, yang mestinya dia jawab ya atau tidak, ya atau tidak. Tapi ya tendensi manusia ya, ya dia tidak nyambung jawabannya. Jawabannya apa? Waduh Tuhan, tidak ada orang. Ya, dia bicara tentang orang lain, ya, mengelak kepada orang lain. Oh ini salahnya orang lain nih. Atau begitulah ya, atau kolektivitas kita seperti saya sudah jelaskan tadi. Kenapa orang-orang dari Asia, Afrika, kalau kita ditanya seringkali di Amerika itu mesti dijawabnya gampang saja, ya atau tidak ya. Tapi seringkali kita ingin membuat konteks communication, sering disebut dengan istilah konteks communication. Jadi kita ingin memberikan konteks, waduh inilah konteksnya, ini latar belakang, ini untuk menjawab pertanyaan ya atau tidak, kita buat konteks communication ya. Atau kontekstual communication ya, supaya dapat dipahami. Kalau kita jawabnya salah, ianya salah atau tidaknya salah, dapat dipahami ini konteksnya. Atau kita kolektivisme kita ya, secara kolektif, waduh kayak saya ya atau tidak, jangan sampai ya jawaban saya ya itu saya jadi salah, tapi kalaupun saya salah, ini ada orang-orang lain juga yang terlibat dengan kesalahan tersebut dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita seringkali jarang menjawab dengan ya dan tidak secara direct, secara langsung. Lalu atau supaya tidak mungkin juga supaya kita dapat jangan kehilangan muka ya. Kalau kehilangan muka, kalau salah jawabnya ya atau tidak dan lain sebagainya. Inilah poin. Jadi tidak nyambung ya. Tapi mari kita lihat sesungguhnya apa implikasi daripada pertanyaan Yesus. Maukah engkau sembuh? Yesus di sini mengetahui realitas dan kenyataan penyakitnya. Yesus tidak katakan, maukah aku tolong? Tidak. Yesus mengetahui segala aspek penyebab penyakitnya, kapan dia mulai. Ya, pelajar kita katakan, ia tahu keadaan orang tersebut. Yesus mengetahui keadaannya. Itulah sebabnya Yesus tidak minta, maukah engkau aku tolong? Tidak. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Yesus mengetahui realitas kenyataan daripada penyakitnya. Bukan hanya keadaannya, tapi realitas penyakitnya.
Yesus mengetahui. Kenapa? Karena dia sendiri sudah katakan ya. Dia sudah katakan bahwa dalam Lukas 5, 31-32. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka itu apa? Bertobat. Jadi Yesus mengetahui segala penyakit kita. Yesus mengetahui segala kelemahan kita, ya. Dan dia mau supaya kita apa? Bertobat. Ya, dia tahu. Jadi kita jangan simpan-simpan. Aduh Tuhan, jangan kita pernah bilang begini. Aduh, mudah-mudahan Tuhan tidak mengetahui dosa saya seperti orang-orang lain. Istri saja saya bisa sembunyikan dosa saya. Jangan kita pikir Tuhan kita tidak tahu. Tapi dia datang supaya menawarkan kesembuhan kita dari penyakit kita. Baik penyakit fisik maupun penyakit rohani kita. Keberdosaan kita. Implikasi kedua daripada pertanyaan Yesus. Yesus menawarkan kemungkinan penyembuhannya. Ya. Maukah? Ada tawaran. Ya. Ada kemungkinan. Ya. Maukah engkau sembuh? Ya. Ada apa? Ada satu kemungkinan masa depan yang lebih baik, hari yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Ya. Jika Yesus tidak apa? Tidak memiliki satu kepastian bahwa dia akan menyembuhkan, maka Yesus tidak akan membuat satu pertanyaan yang satu pertanyaan yang tidak benar hasilnya. Artinya pada saat Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini bukan kita seperti yang bermain-main. Ya, Yesus tidak pernah bermain-main dalam pernyataannya. Kita mungkin bermain-main seperti saya sering pernah waktu saya berkhotbah juga singgung tentang khotbah ini ya. Pembahasan kita malam hari ini, seringkali kita main-main dengan anjing kita ya, kita tawarkan mau makan, begitu anjing itu mau makan, kita tarik lagi. Wah, itu kan jahat sekali ya. Yesus kita itu tidak seperti kita ya, yang sering main-main ya, bikin kesal itu. Tapi Yesus betul-betul satu pertanyaan yang mana dia akan dapat dengan pasti melakukannya ya. Tapi inilah dia menawarkan ya, maukah engkau sembuh? Yesus menawarkan kemungkinan. Dia melihat kemungkinan apa yang terjadi kepada Petrus. Walaupun dia tahu Petrus akan menyangkal dia. Dia juga tetap Dia tetap mengambil. Kita sudah pelajari waktu lalu tentang Yudas ya, pada saat kita bahas Yudas. Yesus tahu sejak semula Yudas itu akan mengkhianati dia. Tapi Yesus tetap melihat kemungkinan yang dapat terjadi dari baik Yudas, baik dari Petrus ataupun dari Yohanes, ya. Yohanes the son of thunder ya, atau dari setiap masing-masing kita. Ada kemungkinan demi kemungkinan yang Yesus tahu yang lebih baik yang dapat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Maukah kita sembuh? Baik dari penyakit badani maupun lebih khusus dari penyakit rohani kita. Poin ketiga yang dapat kita lihat ya, pada saat Yesus menawarkan, implikasi daripada pertanyaan Yesus adalah, jika orang itu bersedia, jika saudara dan saya bersedia, kita harus percaya. Kita harus percaya. Ya, walaupun pada mulanya dia tidak jawab ya atau tidak, maukah engkau sembuh? Tapi kita tahu dia percayanya, kemudian pada saat Yesus katakan bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu, dia lakukan. Ya. Jadi kita harus percaya. Kalau Yesus menawarkan pada kita, orang lain mungkin kasih ingat dosamu. Ini kan manusia ya. Manusia itu selalu untuk supaya saya, misalnya, kalau saya ingin supaya saya menjadi lebih baik ya, atau kelihatan lebih baik, dosa saya itu ada temannya gitu ya, maka saya akan cari dosa orang lain. Lalu bukan hanya cari dosa-dosa orang lain, saya kasih ingat orang tersebut. Ingat kamu punya dosa dulu begini, ini kamu 38 tahun lalu tuh kamu dosanya ini yang kamu buat, dan ya kamu buatnya begitu. Dan pada saat kita bilang begitu orang tersebut, maka kita membuat seakan-akan dosa kita itu ya minimal ada temannya. Atau mungkin kita lebih baik karena kita dosanya tidak seburuk dosa orang tersebut ya. Apalagi kalau kita kemudian menceritakan dosa orang tersebut ke orang lain, maka kita yang bercerita seakan-akan kita lebih baik daripada orang yang berdosa tersebut. Padahal kita sendiri yang berdosa ya. Jadi inilah yang harus kita lihat ya. Implikasi di sini harus kita lihat bahwa kita harus kita sendiri harus menyadari penyakit kita dan kita percaya bahwa Yesus akan mengangkat penyakit tersebut. Dosa khususnya penyakit rohani kita. Maukah engkau sembuh? Nah, pada saat Yesus, saya tadi katakan ya, Yesus tidak seperti kita yang main-main dengan anjing kita tawarkan. Pada saat Yesus tawarkan, maukah engkau sembuh? Itu adalah satu kepastian Yesus bahwa dia bisa pasti
menyembuhkan kita, tapi mau nggak kita? Seperti kalau dokter ya, dokter kan seringkali bertanya, Anda mau sembuh? Apa artinya pada saat dokter tanya gitu? Artinya, maukah Anda melakukan tindakan-tindakan medis yang saya akan buat? Percayakah Anda bahwa obat yang saya akan kasih ini akan memberikan kesembuhan pada Anda? Percayakah Anda kepada apa yang akan saya lakukan kepada Anda untuk dapat memberikan kesembuhan? Kita saja kepada dokter, kita mau bisa apa? Percaya, iya dokter, saya mau sembuh. Bagaimana dengan penyakit-penyakit rohani kita? Ya, orang lain ingin supaya kita terus mengingat penyakit-penyakit tersebut, datang kepada Yesus. Ya. Kalau kita diingat-ingatkan orang lain tentang dosa-dosa kita, penyakit-penyakit kita, itu bukan Yesus orang tersebut ya. Itu justru itu suara dari setan. Setan kan artinya accuser ya. Artinya accuser, setan selalu menuduh. Setan ingin supaya saudara dan saya ingat atau diingatkan tentang dosa-dosa kita yang 38 tahun lalu ataupun masa lalu kita. Tapi bagi Yesus, Yesus tidak melihat peristiwa 38 tahun lalu atau berapa puluh tahun lalu lah atau Yesus mau apa kemungkinan yang akan terjadi kalau Anda dan saya mau percaya untuk disembuhkan. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Pencuri datang ya. Bukan hanya untuk mencuri dan membunuh atau apa, membinasakan ya. Pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Atau kita bisa terus tambahkan ya. Pencuri atau setan datang untuk menuduh tentang keberdosaanmu dan lain sebagainya ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setan ingin kita ingat-ingat atau diingatkan tentang dosa-dosa masa lalu kita, supaya hidup kita itu bukan penuh dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Supaya kita menderita terus, diingat-ingatkan, aduh dosa saya dulu, saya hebat sekali dosa saya, aduh gimana nih saya nih, orang berdosa betul. Bukan begitu cara bekerja Tuhan kita. Cara bekerja Tuhan kita supaya saudara dan saya mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengingatkan dosa-dosa kita, yang mengancam untuk membeberkan dosa kita kepada orang lain, datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Jangan datang kepada setan ya. Karena setan itu akan menuduh, mencoba untuk membunuh dan membinasakan. Hanya Yesus yang apa? Memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Poin yang terakhir. Implikasi daripada pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Jika orang itu bersedia dan percaya, maka dia harus menerima. Bukan hanya kita percaya secara dari dalam batinnya kita, tapi menerima tawaran Yesus dalam arti apa? Bertindak. Dia bertindak. Ya. Orang itu harus bertindak. Tetapi sekali lagi, Yesus hanya bisa tindakan yang akan kita lakukan, kepercayaan yang kita berikan kepada Yesus itu hanya dapat Yesus apa? Tawarkan. Ya. Yesus hanya bisa menawarkan. Dia tidak bisa paksa. Dia tidak bisa paksa saudara dan saya buka pintu kalau kita tidak mau buka pintu tersebut. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan mendapatkan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi bukan hanya kita harus percaya, tapi kita harus apa? Seperti tadi kita harus menerima ya. Menerima tawaran Yesus supaya kita bertindak dengan iman. Kalau kita sudah memiliki iman, sekarang milikilah tindakan iman. Milikilah tindakan iman. Yesus kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan kita tahu orang tersebut, dia bangkit. Ayat 9, dia bangkit, jalan, dan dia sembuh. Saya berdoa, kiranya tawaran-tawaran Yesus, maukah saudara dan saya sembuh dari masalah, khususnya masalah-masalah rohani. Terima. Milikilah iman untuk menerima dan bertindaklah di dalam iman. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.